Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Gatot Kaca Channel. Kali ini saya akan membuat video tentang sketsa ya, menerangkan video tentang sketsa dari kolam Ekosan ya, yang kemarin katanya masih kurang jelas atau kurang detail. Bagaimana ini saya buat perjelas dengan kolam Ekosan dengan berbentuk kotak ya, dengan chamber yang kotak juga, bukan chamber yang pipa seperti kemarin yang mungkin skalanya lebih kecil atau terlalu sempit ya untuk kolam koi ya. Kalau ini saya buatkan skala 2 kali 2 ya, 2 meter kali 2 meter, tingginya sekitar 70 sampai 1 meter ya. Untuk chambernya saya buat ini 3 ya, 4 untuk chamber backwash ya. Kenapa saya buat sedikit, karena untuk kolam ekosan itu media biologinya sudah ada di kolamnya ya, jadi tinggal media filter mekaniknya saja ya. Nanti media filter mekanik saya taruh di chamber 2 saja. Chamber 1 saya buatkan kosong ya, dan chamber 3 nya untuk pompa yang mengalir ke waterfall atau pancuran atau apa saja ya. Lalu untuk chamber ini chamber backwash ya. Oke, langsung saja untuk penjelasannya ya. Ini saya putar dulu dari samping ya agar lebih jelas untuk menerangkannya. Ini agar lebih jelas ya, saya hilangkan dulu untuk airnya ya. Ini bebatuannya untuk di atas dari pasir malangnya. Lalu kita ke bawah ya. Ini pemipanya. Ini untuk BD-nya, BD warna merah ini. Lalu untuk yang warna hijau ini untuk backwash dari bebatuan yang ada di permukaan pasir malang itu ya, atau pasir untuk media ekosan tadi. Ini saya tutup ya. Bisa juga nanti jika sudah punya kolam biasa ya, atau sistem kolam seperti biasanya, ini nanti pipa yang skimmer ya, pipa skimmer bisa ditutup nanti untuk backwash yang bebatuan di atas pasirnya ya. Itu untuk sifatnya bukan wajib ya, tapi untuk cadangan saja jika nanti kepenuhan dari kotoran ikan ya, atau populasi ikan terlalu berlebihan, maka bisa memakai ini, bisa difungsikan ya. Tapi jika populasi normal untuk kapasitas kolamnya ya tidak ada masalah ya, cukup yang berfungsi ini saja. Dan ini yang berwarna biru ini untuk pipa backwashnya ya, dan yang berwarna kuning ini untuk pipa antar chamber. Ini kelihatan. Ini untuk yang paling atas, ini batu. Setelah batu ini yang berwarna hitam ada garis-garisnya ini, anggap saja ini adalah kotak dari under gravel ya, atau bisa pakai untuk lebih murahnya pakai pipa yang dilubang-lubangi seperti pada video saya sebelumnya ya. Tapi jika tidak ingin ribet atau dengan cara simple, bisa beli kotak under gravel ya. Untuk harganya bisa lihat dari video saya sebelumnya ya. Lalu di bawahnya ini yang berwarna ini hitam-hitam kecil ini pasir malang. Lalu setelah pasir malang ini di bawahnya ada kotak under gravel juga ya. Lalu di bawah kotak under gravel ini ada BD ya. Jadi sesudah disaring oleh batu ini bukan sifatnya bukan menyaring ya. Dia hanya menyimpan kotoran agar tidak ke atas ya. Dia kotoran disimpan di sini lalu mengalir ke ini lewat under gravel lagi, lalu mengalir lagi ke pasir malang ini ya. Yang untuk sebagai sifat dari media filternya ada di pasir malang ini, atau pasir apa saja ya yang pakai untuk media sistem ekosan ya. Lalu semua setelah ke filter dari pasir ini, dia akan melewati under gravel ini. Under gravel ini sebagai saringan dari pasir malangnya ya, agar tidak jatuh ya. Lalu ini untuk pipa hijau ini atau pipa backwash dari ini kotoran yang ada di bebatuan ini ya. Ini sifatnya hanya cadangan seperti saya bilang tadi ya, tidak harus atau tidak wajib ya. Ini jika untuk kolam konvensional atau kolam yang biasa, ini skimmernya ya. Skimmernya dimodif seperti ini, dia mengarah ke atas, lalu saya tutup saja.
Kenapa saya tutup? Agar nanti ini tidak mengalir ya. Kalau tidak ditutup ini semuanya akan masuk ke sini, tidak masuk lewat PD. Jadi ini pasir malang tidak ada gunanya untuk sebagai media filternya ya. Ini saya hilangkan ini dulu, mungkin lebih jelas. Ini lihat, ini bebatuan, ini kota under gravel, lalu ini pasir malang sebagai media ekosannya, lalu ini kota under gravel ya. Setelah itu tadi ada BID nya ya. Sekarang kita jelaskan untuk pemipaannya ya. Kita lihat pemipaannya dari bawah ya. Ini yang warna merah, ini BD mengalir ke chamber 1 ya. Lalu tadi yang warna hijau ini untuk backwash di bebatuan ya, ini sifatnya lebih ke jangka waktu panjang ya. Yang pipa biru ini pipa backwash menuju ini chamber backwash. Pipa biru ini backwash chamber 1, ini backwash chamber 2, ini backwash chamber 3 ya. Ini yang warna kuning pipa antar chambernya ya. Ini untuk pipa warna ungu ini pembuangan dari air yang mengumpul di backwash, di ini chamber backwash ya. Jadi ini langsung setelah di backwash di sini dia akan kebuang, ini terbuka terus ya. Setelah di backwash dia lalu mengalir ke sini, lalu dia akan mengalir ke selokan ya. Kita lihat dari atas. Kita biarkan airnya kelihatan ya, agar seperti kolam beneran. Kita perbesar agar lebih enak melihatnya ya. Ini setelah tadi mengalir ke BD ya, kotoran mengendap di bebatuan, lalu kesedot lewat under gravel backwash tadi, lalu melewati pasir malang. Setelah melewati pasir malang, dia akan tersaring ke under gravel yang paling bawah ya, lalu masuk ke BD pipa yang warna merah ini. Dia akan ke atas, lalu jika masih ada kotoran yang belum bisa disaring, maka dia akan jatuh di ini kotak paling bawah ini ya, atau dasar dari chamber 1. Lalu setelah itu dia akan, untuk air kotornya mengendap di sini dan air bersihnya nanti akan ke atas. Ini ke atas lewat pipa ini antar chamber yang berwarna kuning, lalu dia mengalir ke sini ke chamber 2 ya. Untuk ini pipa warna hijau ini tingginya lebih dari air yang berada di chamber 1 ini ya, atau chamber endapan, atau bukan vertek ya, karena ini bukan bulat ya. Jadi ini chamber endapan saja. Untuk chamber 1 ini lebih tinggi ya. Untuk pipa backwash dari bebatuannya. Lalu ini setelah melewati pipa kuning ini, airnya dia mengalir ke chamber 2 ya. Untuk chamber 2 nanti bisa diisi media filter mekanik ya. Ini ada tatakannya, di tatakannya ini ditaruh di atas ini ya, untuk media filternya ya, di atas tatakan ini. Untuk ini adalah ruang endapan kotoran ya. Nanti setelah mengalir ke sini, jika masih ada kotoran yang mengalir ini dari chamber 1, masih ada yang masuk ke chamber 2 ini, dia akan ke filter dari media mekanik sini ya. Untuk media mekaniknya terserah, bisa kapas putih, jaring nelayan, atau jet-mat, atau busa kapas putih, atau apa saja ya. Setelah ke filter nanti air mengalir ke atas ya, melewati ini pipa antar chamber yang berwarna kuning ini. Ini kita lihat lagi, ini pipa 2 ini berwarna kuning ini dari chamber 2 ini, dari chamber mekanik, filter mekanik yang mengalir melewati sini, lalu dia masuk ke chamber pompa ya. Ini untuk chamber pompanya saya taruh di sini ya, paling akhir ya. Ini bukan paling akhir ini, tapi untuk chamber backwash saja ya, beda ya. Ini sama ini, tapi bisa digabung di sini bisa. Tapi untuk ruangannya juga harus besar ya. Tapi lebih simpelnya seperti ini. Ini pompanya tidak usah dibuat ya. Lalu ini untuk kotorannya, untuk pembuangannya, untuk backwashnya ya. Jika nanti ini kotorannya penuh ya, untuk chamber 1 itu usahakan jangan dikasih media filter ya, karena ini
sudah saya tutup, maksudnya ada tutup ini dari bebatuan ini ya. Untuk backwash bebatuan ini ada pipa di sini, tidak usah ditutup, jadi ada fungsi banyak juga ya. Nanti ketika backwash chamber 1 ini kan ada yang bertanya biasanya di video yang sudah pernah upload ya, untuk backwash chamber 1 itu bagaimana ketika ini BD tidak bisa ditutup ya. Untuk ekosan seperti ini kan BD tidak bisa ditutup, otomatis kita harus menutup di sini. Jadi arahkan saja pipa BD ini ke atas ya. Jadi ini pipa tinggal jika mau backwash chamber 1 ini airnya yang sudah kotor, tinggal kita ambil pipa yang bisa masuk di BD sini ya. Kita masukkan dari atas, kita tutup pipanya setinggi ini ya, lebih dari permukaan di chamber 1. Lalu kita cabut ini ya, yang sebelah sini pipanya ini kita cabut, maka air yang ada di chamber 1 akan berkurang semua. Lalu jika kita mau backwash kotoran di permukaan bebatuan ini, tinggal kita cabut juga ini, cabut beberapa persen air ya, nanti akan keluar dari sini dan dia akan terbuang di sini ya. Kita lihat ini ada lubangnya, dia akan terbuang di selokan ya. Ini selokan, mungkin gambarnya sudah lebih jelas ya dari gambar-gambar sebelumnya. Ini pipa ungu ini atau biru keunguan ini sebagai pipa buangan air ke selokan ya. Kita kembali lagi ke sini. Setelah di backwash semuanya kita cabut saja, tidak apa-apa ya. Ini pipa DBD kita cabut, ini kita tutup ya. Lalu air akan mengalir lagi ke sini. Ini untuk pipanya kan sebagai ini ya, sama tingginya sama kolam, sama chamber 1 itu tingginya sama. Tapi kalau disedot itu ini lebih menurun lagi ya biasanya ya. Lalu untuk backwash chamber 2 ini, chamber 2 cuma filter dari mekanik ya. Nanti tinggal buka ini lubangnya, nanti tinggal buka pipa yang nomor 2 dari samping sini atau dari depan ya. Tinggal kita buka, nanti airnya akan habis. Nanti untuk medianya terserah mau digerocok atau mau disiram air dari atas tidak apa-apa, atau diambil media filternya dibersihkan di luar juga bisa. Lalu kita isi lagi, dimasukkan. Lalu untuk backwash di chamber pompa juga bisa, nanti pasti sedikit-sedikit ada kotoran di chamber pompa ya. Nanti tinggal cabut yang ini pipa nomor 3 ini, nanti kotoran akan terbuang pada ini juga ya, pipa yang berwarna biru keunguan ini ya. Untuk chamber itu tidak harus sedikit ya, dibuat banyak juga bisa, tapi untuk ekosan itu chambernya mekanik saja sudah cukup ya, karena chamber pasir ini, karena di kolam ini sudah ada media biologinya ya. Untuk bakteri pengurainya nanti dia akan mengurai di pasir ekosan tadi ya, atau pasir malang atau media pasir apa saja. Tapi jika mau dikasih media biologi lainnya juga bisa, dikasih chamber lebih dari 3 ya, atau 4 atau 5 juga bisa. Lebih banyak chambernya juga akan lebih bagus atau lebih maksimal filternya juga ya. Kita balik, jika ingin tahu ini pemipaannya seperti ini ya. Ini dibuat sama tidak apa-apa, ini dibuat menurun juga tidak apa-apa, ini lebih dalam juga tidak apa-apa. Yang penting itu ruangan ini di dasarnya ini lebih rendah nih, lebih rendah dari lubang BD ya, atau pipa BD ini saya buat sama tidak apa-apa, lebih untuk pembuatannya biar lebih simpel ya. Lalu ini chamber endapan ya, maksudnya ruang endapan kotoran. Ini juga ruang endapkan kotoran. Ini juga di bawah ini, di bawah antar chamber juga endapan kotorannya. Untuk dipompa nanti bisa dikasih tatakan bisa, atau langsung di sini juga bisa. Untuk kebersihan lebih bagus dikasih tatakan ya. Ini untuk pipa berwarna biru ini, untuk chamber, untuk pipa backwash yang berwarna ungu ini untuk menuju ke
selokan. Lalu yang berwarna kuning ini untuk pipa antar chamber, yang berwarna merah pipa BD atau bottom drain, yang berwarna hijau ini pipa backwash ya, atau bisa saya bilang tadi untuk modifan dari skimmer ya. Ini untuk lubang backwashnya ya, bisa dilihat saya buat urut ya, agar nanti pemipaannya lebih simpel ya. Kalau dibuat di tengah lebih bagus, tapi pemipaannya nanti akan butuh elbow dan lebih banyak ya untuk pipa untuk melengkung-melengkungkan ini agar lebih rapi ya. Kalau selokan di sini juga bisa, nanti bisa dikasih stop keran di sini untuk chamber 2 di sini, chamber 3 di sini ya. Tapi lebih paling enak itu seperti ini ya. Lebih simpel dan pengerjaannya juga bagus dan lebih rapi ya. Kita lihat untuk posisi dari atas ya. Ya ini selokan sudah mungkin bisa lebih jelas ya. Ya seperti ini. Ini kolamnya. Ini mungkin samping-sampingnya. Setelah ini halaman atau belakang rumah atau samping. Ini selokannya. Ini untuk pipa buang dari backwash ya. Air dari yang berada di backwash nanti akan keluar dari sini. Mungkin sudah jelas dan keterangan dari saya sudah cukup ya. Semoga bermanfaat ya. Jika mungkin ada yang kurang jelas bisa tanya atau komen di bawah ya. Langsung saja komen, pasti saya balas. Dan untuk bertanya-bertanya tentang kolam juga langsung tanya, tidak apa-apa. Untuk mungkin tidak sama dengan materi video ini, bisa komen saja, tidak apa-apa, nanti bisa biar saya jawab ya. Jika nanti videonya bagus mungkin bisa di like ya, atau bisa subscribe jika ingin mengetahui dari video saya selanjutnya ya. Oke, terima kasih, sampai jumpa dan saksikan terus video-video saya selanjutnya ya. Terima kasih, semoga bermanfaat.